Desa Cikahuripan adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Desa Cikahuripan berdiri secara resmi pada tahun 1920, yang pada awalnya Desa Cikahuripan adalah Desa Cihideng Gudang, yang berbatasan dengan Desa Cihideng dan Desa Cilokotot, Kecamatan Cisarua. Karena penamaan daerah yang hampir sama, maka para tokoh masyarakat desa ini sepakat untuk mengganti nama Desa Cihideng menjadi Desa Cikahuripan pada tahun 1937. Penamaan Desa Cikahuripan ini diambil dari salah satu sumber mata air keramat di kaki Gunung Tangkuban Perahu yang disebut dengan Cai Hurik. Dengan adanya pertumbuhan penduduk dan perkembangan yang pesat, maka wilayah Desa Cikahuripan dimekarkan menjadi desa baru yang terletak di sebelah selatan pada tahun 1978, yakni Desa Gudang Kahuripan. Dan pada tahun 1983 dimekarkan kembali menjadi Desa Sukajaya. Desa Cikahuripan memiliki batas wilayah, yakni sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Subang, sebelah timur Desa Jayagiri, sebelah selatan Desa Gudang Kahuripan, dan sebelah barat Desa Sukajaya. Desa Cikahuripan mempunyai luas wilayah sebesar 850 hektar, yang wilayahnya terdiri dari 10% wilayah bangunan, 41% permukiman, dan 49% wilayah hutan. Desa Cikahuripan berada pada ketinggian 1.200 meter di atas permukaan air laut, dengan curah hujan 2.200 mm per tahun, dan suhu rata-rata 18 sampai dengan 23 derajat Celcius. Desa Cikahuripan terdiri dari 4 dusun, 10 RW, dan 58 RT, dengan jumlah penduduk sebanyak 13 jiwa, dengan 3.922 kepala keluarga. Salah satu tantangan yang paling menonjol di Desa Cikahuripan adalah kompleksitas dan keragaman dalam penggambaran struktur ekonomi, di mana transisi agraria yang melibatkan investasi dan perampasan telah mengusir orang-orang dari tanah pertanian tanpa menyerap mereka untuk bekerja di sektor-sektor pertanian lainnya. Hal tersebut menciptakan agrarian question of labor yang melibatkan surplus populasi. Surplus populasi tersebut merupakan hasil dari akumulasi modal dan kemajuan teknis yang bukan merupakan kelebihan kapasitas masyarakat untuk bertahan, namun untuk kebutuhan modal dan tenaga kerja. Akhirnya, para masyarakat desa ini masuk ke dalam pasar kerja dan dipekerjakan dengan upah yang di bawah UMR atau murah. Pada praktiknya, fenomena ini terjadi di Desa Cikahuripan, di mana banyaknya akuisisi tanah secara luas yang ditandai oleh para masyarakat lokal di sana yang harus menyewa lahan untuk bertani di desa mereka sendiri, dan juga investasi-investasi untuk pembukaan areal pertanian hidroponik di Desa Cikahuripan. Proses ini berlangsung secara perlahan, namun pasti, merambah ke wilayah pedesaan dan menyebabkan proses penyingkiran petani. Proses transisi agraria tersebut membuat kontribusi para petani semakin kecil, tapi dalam sisi terangnya berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan. Pemirsa, kembali lagi ke PLTV. Dalam penelitian kami yang mencoba mencari tahu bagaimana kondisi pertanian di Desa Cikahuripan, kami juga mencoba mempelajari bagaimana kelembagaan dan pemerintah di Desa Cikahuripan berkontribusi terhadap sektor pertanian. Untuk itu, kami mencoba mewawancarai salah seorang perangkat Desa Cikahuripan. Pak Yudis adalah salah seorang perangkat desa yang menjabat sebagai kasih pemerintahan di Desa Cikahuripan. Selain itu, beliau kebetulan juga merupakan salah seorang petani yang memiliki perkebunan di Desa Cikahuripan ini. Dalam penuturannya, beliau menyampaikan bahwa terdapat kolaborasi antara berbagai pihak dalam sektor pertanian di Desa Cikahuripan. Menurutnya, pemerintah desa dan pihak swasta kerap memberikan program pemberdayaan kepada para petani di Desa Cikahuripan. Salah satunya termasuk program penyuluhan pertanian hidroponik yang dilakukan oleh PT Momenta Agrikultura.
PT Momenta Agrikultura merupakan salah satu pemilik perkebunan hidroponik terbesar di Indonesia atau bahkan Asia Tenggara. Perusahaan ini kerap membantu acara-acara desa serta pembangunan infrastruktur di Desa Cikouripan. Selain itu, perusahaan yang telah berdiri selama hampir 20 tahun ini juga cukup banyak menyerap tenaga kerja asli dari Desa Cikouripan. Selain itu, kami juga mencoba mempelajari bagaimana dana desa digunakan kepada sektor pertanian ini. Berdasarkan keterangannya, APBDes di Desa Cikouripan coba dialokasikan untuk penyuluhan, bimbingan teknis, hingga program ketahanan pangan terkait pertanian di Desa Cikouripan. Namun, ia sendiri memiliki keresahan terkait penggunaan dana ini. Menurutnya, dana desa untuk pertanian yang ada, ia rasa belum cukup untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat di Desa Cikouripan. APBDes merupakan dana yang sudah dialokasikan secara saklek oleh pemerintah kabupaten kepada masing-masing desa. APBDes yang saklek terhadap pagu anggaran dari kabupaten membuat pemerintah desa tidak dapat menyesuaikan keadaan atau juga menyesuaikan kebutuhan dana desanya terhadap kebutuhan masyarakat. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di PLTV. Pada sore hari ini, kita akan membahas terkait transisi agraria yang saat ini sudah mulai cepat pertumbuhannya dan juga sudah mulai signifikan. Nah, melihat perkembangan agraria ini yang dulunya pertanian konvensional dan sekarang sudah menjadi pertanian modern, atau dalam hal ini kita akan lebih membahas terkait pertanian hidroponik. Nah, mengingat juga bahwa lahan pertanian di dunia ini, bahkan di Indonesia sendiri, sudah mulai menyempit. Salah satunya terjadi di Desa Cikouripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Di desa ini, pertanian mulai berubah dari pertanian konvensional menjadi pertanian modern. Salah satu pertanian modern yang saat ini dipegang oleh salah satu perusahaan besar di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara pemirsa, adalah PT Momenta Agrikultura. PT ini sebetulnya bergerak di bidang pertanian, terutama di bidang hidroponik. Nah, tetapi sayangnya PT ini bukannya memberikan dampak positif kepada masyarakat, kepada petani-petani konvensional yang dulunya adalah petani konvensional, tetapi sayangnya PT ini justru dianggap terlalu eksklusif dan tertutup akan ilmu kepada para petani konvensional. Walaupun PT ini dikelola oleh pemilik pribadi yang juga bergerak di bidang pertanian, namun sayangnya tidak ada penyuluhan kepada para petani untuk sama-sama maju kepada pertanian modern atau hidroponik. Selain itu, terkadang hasil panen hidroponik dari PT Momenta Agrikultura ini justru merusak pasar dari petani konvensional, pemirsa. Oleh karena itu, kita sudah bertemu kepada salah satu petani konvensional yang juga sempat kami ajak ngobrol. Adalah Pak Ucup yang sudah terjun di dunia pertanian sejak tahun 2020. Nah pemirsa, tadi merupakan Pak Ucup, salah satu narasumber kami yang merupakan saat ini adalah petani konvensional yang masih berjalan. Sejak ia kehilangan pekerjaannya di tahun 2020 karena adanya COVID, Pak Ucup ini terjun ke dunia pertanian seperti keluarganya yang sebetulnya sudah lebih dulu untuk terjun di dunia pertanian. Nah, di antara adanya transisi agraria ini dan keterpurukan petani konvensional karena kesulitan berkembang, mirisnya lagi ternyata petani konvensional ini, pemirsa, seperti yang sudah kami obrolkan bersama Pak Ucup,
Ternyata petani konvensional ini sebagian besar hanyalah buruh tani yang juga menyewa lahannya untuk dijadikan pertanian. Melihat tanah yang cocok untuk menjadi pertanian atau perkebunan, pada saat ini sudah mulai menyempit. Lahan yang disewa oleh Pak Ucup pun semakin tahun semakin mahal, yaitu kisaran harga 24 juta hingga 28 juta per tahunnya. Menurut Pak Ucup. Dari pengeluaran tersebut, menurut Pak Ucup sendiri belum tentu dapat kembali sepenuhnya dari hasil panen atau dari hasil pertanian lainnya. Menurut Pak Ucup sendiri, bertani sama dengan berjudi, pemirsa. Karena dengan pengeluaran sebanyak itu per tahunnya, hasil yang didapatkan dari penjualan panen belum tentu menutupi hasil dari modal yang dikeluarkan oleh Pak Ucup atau petani-petani lain. Mengingat pula para petani konvensional ini dengan alat seadanya dan juga dengan pupuk seadanya atau dengan teknologi seadanya belum tentu dapat mengalahkan pasar dari hasil panen hidroponik yang sudah terjamin hasil panennya dibandingkan hasil panen pertanian konvensional. Berdasarkan analisis data yang kami lakukan, kami dapat mengetahui bahwa sekitar 51% lahan di Desa Cikahuripan merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan. Pemanfaatan ini didukung juga dengan curah hujan yang tinggi, yakni sekitar 2.500 sampai 3.000 mm per tahun, serta jenis tanah yang didominasi oleh tanah berjenis Cambisol Eutrik yang sangat cocok untuk kegiatan perkebunan. Dari segi aksesibilitas, jalan di Desa Cikahuripan sudah didominasi oleh jalan dengan perkerasan aspal maupun beton dengan kondisi yang mayoritas sudah baik, meskipun masih terdapat 12% jalan yang berada dalam kondisi rusak. Dari segi kependudukan, Desa Cikahuripan didominasi oleh masyarakat dengan usia produktif, sehingga memiliki potensi dalam pengembangan kapasitas masyarakat untuk menjalankan sektor pertanian. Dari segi telekomunikasi, kecepatan dan kecepatan jaringan yang ada di Desa Cikahuripan dapat dibilang cukup baik. Hal ini disebabkan oleh sudah masuknya jaringan 4G Plus dan 4G meskipun hanya di jalan utama, dan sudah dicakup jaringan 2G yang lemah. Tapi jika dibandingkan dengan Kecamatan Lembang secara keseluruhan, Desa Cikahuripan dapat lebih diberikan akses jaringan yang lebih merata dan mutakhir. Meskipun begitu, keterangan masyarakat dan perangkat desa menyatakan bahwa masyarakat belum terlalu menggunakan teknologi untuk kegiatan bertani maupun dalam pemasarannya. Nah, kemudian dari segi ekonomi, dari data total pendapatan serta total pengeluaran belanja desa yang diperoleh dari APBD desa, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk pengembangan sektor pertanian serta subsektornya masih sangatlah terbatas. Alokasi ini belum mampu memompa pendapatan asli desa. Terbukti dari sektor pertanian hanya berkontribusi sekitar 2% terhadap pendapatan asli desa. Ini menunjukkan bahwa Desa Cikahuripan belum mandiri atau masih sangat bergantung terhadap anggaran dari pemerintah. Selain itu, kepemilikan perkebunan di desa ini juga masih terkonsentrasi pada beberapa pihak, sehingga ketergantungan individu di desa ini juga masih dibilang cukup tinggi. Diperlukan pengembangan sektor pertanian yang dimulai dengan pengembangan kapasitas SDM dan perbaikan kelembagaan ekonomi yang kemudian didukung oleh aksesibilitas dan teknologi. Selamat sore pemirsa, kembali lagi di PLTV. Seperti sudah kita lihat bersama bahwa telah terjadi transisi agraria yang telah kami lihat sebelumnya, terutama di Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Keterlibatan lahan pertanian dalam penyediaan pangan nasional, khususnya sayuran, menjadi sangat krusial pada saat ini. Oleh karena itu, stabilitas ekonomi, sosial, dan juga politik nasional sangat tergantung pada ketersediaan, distribusi, dan juga keterjangkauan penyediaan pertanian oleh masyarakat. Namun, terdapat beberapa isu strategis dalam upaya peningkatan produksi sayuran, termasuk alih fungsi lahan, pertanian, dan juga perkebunan yang masih terus berlanjut. Tingkat kerusakan jaringan irigasi yang cukup tinggi, perubahan iklim, dan juga kesulitan dalam penyediaan lahan untuk pencetakan perkebunan baru.
Selain itu, sebagian besar sayuran diproduksi oleh petani dengan luas lahan yang sangat kecil dan juga cenderung memiliki status hanya sebagai penggarap saja. Pemirsa, dalam konteks ini, fungsi lahan pertanian memiliki peran strategis yang meliputi berbagai aspek seperti produksi biomasa untuk menyediakan pangan dan juga pakan ternak, pengaturan iklim, pengelolaan sumber daya air, penyimpanan bahan mentah, pengendalian sampah, dan juga polusi, serta menyediakan ruang kehidupan bagi manusia dan juga aktivitas sosial lain. Selain itu pemirsa, pemahaman mendalam tentang tanah sebagai sumber daya utama lahan pertanian menjadi kunci dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Hal ini meliputi pemahaman tentang proses pembentukan tanah, sifat fisik, kimia tanah, serta upaya konservasi dan juga pemeliharaan tanah. Pemirsa, dalam konteks perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan yang sistematis dan juga terpadu diperlukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan. Ini meliputi langkah-langkah seperti inventarisasi lingkungan, penetapan wilayah ecoregion, dan juga penyusunan rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, pemahaman tentang peran strategis lahan pertanian, khususnya dalam konteks produksi sayuran serta perkebunan, serta upaya perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi menjadi kunci dalam mencapai stabilitas ekonomi, sosial,